Mendatangkan badut sulap hingga mengajak pasien anak nonton di bioskop adalah sebagian cara Yayasan Bangsal Anak untuk membantu kesembuhan pasien anak. Obat bukanlah satu-satunya cara untuk membantu proses penyembuhan penyakit. Perhatian dan kasih sayang kepada penderita juga salah satu cara untuk kesembuhan. Hal inilah yang menggerakkan sekelompok relawan memberi perhatian lebih kepada pasien anak yang tengah dirawat di rumah sakit. Yayasan Sahabat Bangsal Anak berdiri tahun 2011 hingga sekarang. Masih terus aktif dalam berbagai kegiatan manusia bagi pasien anak. Melakukan kunjungan ke rumah sakit, memberikan bingkisan, mainan, hingga mendekorasi bangsal dengan nuansa anak. Para relawan juga mengajak pasien anak berkreasi keluar rumah sakit atau menonton film di bioskop. Seperti yang dilakukan Yayasan Bangsal Anak atau SABA di RSUP Persahabatan, Jakarta. Acara dilaksanakan di taman yang hijau dekat Bangsal Anak, sehingga suasana terasa segar dan ceria. Badut sulap, Angry Bird, dan Mickey Mouse turut menyemarakan acara ini. Kemeriahan bertambah dengan kedatangan artis Indra Bekti. Cicak-cicak di dinding, diam-diam menangis. Dengan penuh perhatian dan canda, Indra Bekti dan para relawan menyapa satu persatu pasien anak dan mendoakan untuk kesembuhan mereka. Acara hiburan dan pembagian bingkisan tidak hanya di Bangsal Anak, tetapi juga berlangsung di Poliklinik Anak. Baik pemirsa, kini kita akan ke poli, tempat yang lain. Kita bagi-bagi lagi ya. Yuk ikuti perjalanan saya, mari. Pihak rumah sakit dan yayasan berharap kegiatan semacam ini akan makin sering dan rutin dilaksanakan. Kunjungan ini sangat berharga bagi anak-anak dan keluarga pasien yang sangat membutuhkan perhatian. Dan sekarang kami sudah bersama dengan para relawan dari Yayasan Sahabat Bangsal Anak. Ada Pak Beni selaku ketua, Mbak Diana selaku pengawas, dan juga ada Mas Indra Bekti di sini. Ini semuanya dari Yayasan relawan. Sebagai relawan. Oke, ini kan apa kegiatannya baik sekali begitu ya? Ya. Berdiri sejak tahun 2011, dimulai dari 10 relawan pada saat itu. Ya, sebetulnya apa sih yang membuat Pak Beni dan juga kawan-kawan itu membentuk Yayasan Bangsal Anak ini? Ya, sebelumnya kita memang sudah relawan untuk anak kanker ya. Cuman waktu itu kita ingin untuk lebih berkembang jadi ke semua semua penyakit ya. Jadi yang ada di bangsal anak yang kita hibur. Karena ya mereka kan juga rutinitas di rumah sakit dan juga beban pressure untuk orang tuanya kayaknya perlu ya. Kalau kita bisa menghibur atau memberikan senyum, kayaknya kita meringankan ya. Hiburan seperti apa Mas Beni yang dilakukan oleh Yayasan Bangsal Anak ini? Kegiatan kita hiburan di dalam rumah sakit dan di luar rumah sakit. Di luar rumah sakit? Di luar rumah sakit. Kan mereka masih dirawat? Jadi ada yang memang sudah rawat inap atau diizinkan oleh dokter. Seperti anak kanker kan itu periode penyembuhannya lama. Jadi kita sering ajak mereka untuk kegiatan di luar macam-macam. Kita pernah ajak mereka nyoba mobil balap di Sentul dengan Tapi nggak komunitas. nyetir kan? Cuma masuk aja. Ya, di sebelahnya. Terusnya ke Kizania, ke SeaWorld. Pernah ajak nonton ke Arsenal kemarin. Tapi ini yang anak kanker yang sudah sehat ya, sudah sehatnya juga kita juga mendekorasi ruangan di Rumah Sakit Harapan kita untuk terapi talasemia dan kemoterapi. Jadi supaya lebih ceria ya. Betul. Supaya lebih ceria dan juga kita sangat terima kasih kalau ada relawan dari artis ya karena lebih memeriahkan juga orang tuanya juga jadi lebih senang ya tentunya ya. Itu dia. Nah, sini Apalagi, Indra ikut kan Yayasan Bangsal Anak ini, apa alasannya waktu itu?
Iya, kemarin itu sempat memang temen aku udah lama ngajak aku gitu ya, namanya Nova gitu yang udah tergabung di Bangsal Anak ini udah lama. Terus beberapa kali pengen coba ikutan tapi bentrok sama waktunya, terus akhirnya kemarin pas kosong, ayo aku mau ikutan gitu. Dan ya ternyata memang apa ya, pengen berbagi aja gitu, dan mereka kan pasti kalau ada artis gitu kan pasti kan cukup antusias juga gitu. Dan ya kita memiliki kemampuan seperti ini, udah diberikan anugerah seperti ini, dan paling tidak mereka dengan adanya kita bisa meringankan, mereka bisa senyum karena kan kalau mereka bahagia mengurangi beban, bisa sembuh karena ada zat endorfin mereka yang bisa menyembuhkan itu gitu. Bentuk hiburannya yang biasanya Indra, bentuk interaksi yang Indra lakukan dengan Aku anak-anak ya apa aja? ajak nyanyi, kemudian juga touch mereka gitu, terus kita sayang-sayang mereka gitu ya. Jadi kita dengan menyentuh mereka juga kayaknya rasanya ya disayang-sayang sama kita yang mungkin ngeliatnya biasanya jauh di TV kok ini bisa deket, bisa mereka amazed gitu ya. Ya ampun, ini Kak Indra ya katanya gitu. Ada yang udah foto-foto bareng dan semuanya gitu. Sejauh ini kegiatannya masih dilakukan hanya di sekitar Jakarta ataukah sudah keluar daerah juga? Kita sempat bikin acara juga itu di rumah sakit di Surabaya ya, sama di Bandung gitu. Oke, nah tadi berkaitan dengan acara-acara yang dilakukan sampai keluar, membawa ke Kidzania, ya kan, nonton film, itu kan membutuhkan biaya. Dari mana nih biayanya? Yes. Kita saat ini mungkin dimudahkan dengan sosial media, dengan fasilitas itu. Jadi kita berjejaringan ya, berjejaringan, jadinya tidak terlalu sulit ya. Justru kadang-kadang seperti bulan Ramadan kemarin itu kita sibuk sekali ya, karena banyak dari kantor, dari komunitas ingin bisa berpartisipasi, juga, ya. ingin menghibur gitu. Kalau kerja seperti ini kan seperti ada yang ngatur ya, kita sih. Ada aja jalannya. Kita sih ini ya, donatur dari relawan, juga dari ada donatur perorangan, juga kalau ada dari perusahaan ya yang karyawannya ingin bergabung, kayak yang di Rumah Sakit Persiapan kemarin itu First State Investment ya, dia menyediakan bingkisan segala macam. Relawannya sendiri yang jadi volunteer. Nggak cuma hanya dana juga, tapi tenaga gitu ya, tenaga kita ada di situ supaya bisa ya bantu, terus kemudian kita hadir di situ tuh udah menurut mereka seneng banget. Adakah persyaratan untuk menjadi relawan, Mbak Diana? Enggak sih, kita semua welcome kok. Oh ya, asal sekarang? yang dibutuhkan tuh sebenarnya kan komitmen. Artinya gini, kita menjadi relawan itu kan kita harus komit dengan waktu, dengan energi kita. Karena kita ini relawan ya itu tadi, ada kaum pekerja, ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa yang punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi biasanya kita terupdate nih para relawan, kita update tahu ya sebulan ke depan ini ya program Sabah jam segini hari gini. Udah tuh, oh saya daftar, saya ikut gitu. Itu kan membutuhkan komitmen yang luar biasa artinya gitu. Walaupun kerja sukarela ya, tapi untuk meluangkan waktu dan tenaga di antara kesibukan itu jempol deh buat para relawan. Kalau saya paling muda, ada relawan paling muda umurnya berapa? Mungkin misalnya tiba-tiba ada gitu Sharla menonton program ini, kemudian saya juga ingin umurnya 11 tahun gitu. Saya paling muda sih ya. Oh gitu ya, 10 tahun? Seumuran Bang Adrian. Terakhir kita di Fatmawati ada satu anak SMP, satu anak SMA kelas 2 gitu. Oh jadi nggak ada batasan ya? Nggak ada batasan, kita welcome aja kok gitu. Sebenarnya mereka belajar juga ya untuk mereka sosial, belajar juga untuk bersosial gitu. Ini ada hal yang menarik tadi Mbak kaitkan ya, adalah mengenai masalah anak dan juga sekarang peran Anda di sini sebagai orang tua. Waktu ini kan sesuatu yang sulit sekali kayaknya, apalagi yang orang tua dia untuk loh. Oke, mungkin Mas Benny kan juga sudah memiliki anak, Anda juga bekerja, tapi bagaimana sih cara memanage waktu untuk bisa tetap terlibat dalam acara ataupun kegiatan-kegiatan sosial seperti ini? Saya terus terang sangat amazed loh sama orang yang masih menyempatkan diri secara ikhlas melakukan kegiatan seperti ini, please. Anak-anak saya juga ikut. Dilibatkan. Umur berapa Pak Benny anaknya? Anak saya 2 SMP ya, umur 13 dan umur 11. Dia dari
dari semenjak pertama saya ikut mereka ikut. Oke, pada Mereka saat senang. awal apa sih yang Mas Benny sampaikan kepada anak? Karena umumnya anak-anak lebih senang mungkin bermain ke mall, ya kan? Hiburan-hiburan yang seperti itu. Tapi diajak untuk melakukan kegiatan sosial itu kan challenging sekali. Kalau boleh saya tambah ini, jadi memang kan tadi seperti saya bilang ya, relawan itu kan ada ibu rumah tangga dan segala macam. Kalau terus mereka sekali udah pernah ikut kegiatan Sabah, mereka minta izin sama kita gitu, boleh nggak besok-besok saya bawa anak saya kalau ada kegiatan. Terus oke, boleh, tapi untuk apa ya, mau ngapain dulu nih, takutnya kan karena kita dealing dengan anak-anak yang kurang sehat. Gitu. Kebanyakan dari mereka jawabannya, saya pengen mengajarkan empati ke anak-anak saya. Empati. Ya. Gitu. Oke. Karena dengan mereka sama-sama anak-anak, dan anak-anak yang sakit ini ya, adik-adik kita yang sakit ini luar biasa. Mereka tuh kayak nggak merasakan sakit. Mereka tetap ceria, pengen tetap ketawa-ketawa gitu. Malah kadang-kadang membuat kita yang kalau udah pas acaranya udah selesai, terus mereka bilang, "Kak, balik lagi ya besok ya Kak," gitu. Jadi kita pengen balik lagi dan balik lagi gitu. Sebenarnya itu juga rahasianya relawan. Iya. Kenapa tuh? Sebenarnya yang membantu tuh anaknya. Iya, pasien Energi anak-anak ini loh. positifnya itu luar Bener deh. biasa. Jadi mereka sendiri yang memberikan Iya, positif. benar. Itu buat Jadi kita apalagi kan mereka kan kayak anak-anak kanker, mereka kan struggle. Iya. Kayaknya kita seperti diledek, kalau kamu Iya, gitu aja jangan masalah. gitu aja lebah. Itu rahasia relawan sebenarnya. Justru mereka Sebenarnya yang anak memberikan itu yang membantu. positif ke kita. Jadi kalau kita membantu mereka sebenarnya justru kebalik. Ini luar biasa ya, Mar ya. Kita kalau galau kita Saya oke, ceritanya pada saat itu seperti apa Indra? Yang pada saat Indra bertemu dengan seorang anak begitu ya, kemudian anak ini tuh meskipun dalam kondisi yang tidak sehat Iya. gitu, tapi mengeluarkan aura positif. Apa sih yang waktu itu Indra rasakan? Iya, apa ya, pada saat kita ketemu sama mereka, itulah mereka yang kok mereka masih bisa senyum, mereka masih bisa tertawa, masih bisa, ya ada yang nggak senyum sih, ada juga ya gitu ya. Coba senyum dong sayang. Oh ya mungkin lagi sakit ya, aku bilang gitu. Tapi kebanyakan dari mereka kayaknya ngebuat saya jadi refleksi gitu bahwa kita sebagai manusia harus bersyukur gitu ya, bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, dan dengan kesehatan ini kita harus bagi juga buat mereka yang memerlukan itu untuk memberikan ya semangat buat mereka gitu. Dan akhirnya kita juga bagusnya buat kita, jadi kita semangat menghadapi hidup ini, ke depannya kita jadi seperti apa gitu ya. Luar biasa nih acara seperti Tapi ini. bagaimana ini? Pertanyaan, kan anak itu kan pasti berbeda-beda ya level sakitnya gitu. Ada yang memang sudah terminal atau memang akan meninggal begitu. Nah, bagaimana kita sebagai relawan atau potensi relawan itu menghadapi anak-anak dengan tingkatan sakit yang berbeda-beda? Pasti kan seperti tadi Indra katakan gitu, ada yang nggak bisa senyum gitu, tapi ada yang oke, life is good, it's okay gitu. Bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak ini? Biasanya sih sebelum kita kunjungan ke rumah sakit kan biasanya kita ada brief meeting dulu dengan pihak rumah sakit, baik itu dokter atau suster. Jadi memang dari pihak mereka, dari dokter dan suster tuh sudah sedikit kasih briefing, Bu, pasien yang ini lagi perawatan ini, tolong jangan begini-begini. Pasien yang ini sedang habis operasi, jadi tolong pelan-pelan. Jadi kita sendiri dengan patokan-patokan dari para dokter dan suster, kita oke, we know what to do gitu. Jadi dealing dengan mereka juga dengan ya seperti apa adanya mereka, seperti tadi Bekti bilang bahwa ada yang nggak mau senyum, ya sudah gitu. Kita juga yang penting kita memberikan keceriaan ke anak-anak, karena kehadiran kita sebetulnya juga bukan untuk pasien anak aja, ke orang tuanya juga merupakan hiburan buat mereka gitu loh. Karena kan mungkin ada ya orang tua yang, ya siapa sih orang tua yang nggak stres lihat anaknya sakit gitu. Jadi dengan kunjungan ke sana sih so far alhamdulillah kita juga bisa memberikan hiburan ke orang tuanya. Terus beberapa dari relawan kita juga ada ibu dari anak yang sudah berpulang ya, dan mereka aktif sekali membantu, dan kita banyak belajar dari mereka karena ibu-ibu ini masih tetap ke rumah sakit, masih tetap berhubungan dengan teman-temannya. Justru mereka tuh yang istilah grassroots-nya, jadi kita tahu. Gitu. Dan memang tidak mudah, tidak mudahnya karena kita harus melihatkan kita senang kan. Kadang-kadang
kalau ya udah nggak kuat cepat keluar aja nanti. Iya, Kita harus senang. Mungkin Iya. sulitnya di situ. Tapi ya. pernahkah ada Sulitnya dari di situ. pengalaman kalian bertiga pada saat menghadapi anak-anak terutama yang sudah terminal begitu, di mana kita sendiri goyah gitu. Sebagai manusia kan kadang-kadang Oh iya. Iya, Awalnya pasti. saya ya. pernah. Awalnya. Mbak Diana saat itu seperti apa? Apa yang- Awalnya sih udah kayak ada gambaran, oh ya kita mau kunjungan ke anak-anak sakit, oke, pasang muka happy gitu kan, pasang muka happy, wah gitu, terus hibur. Tapi belah ngobrol sama anaknya, ngobrol sama orang tuanya, terus ya mau nggak mau Iya, sedikit, begitu. maaf ya ibu ya, saya harus ke sana. Keluar dari ruang pasien, wah, Iya, udah. nggak kuat Iya, gitu, ha-ha. karena kita dealing dengan mereka tuh dengan sentuhan, dengan ngobrol, ketatapan langsung itu berasa banget kayaknya zek gitu loh rasanya. Dan di saat itu kita dituntut untuk pasang muka ceria gitu. Everything's gonna be okay deh gitu loh. Iya. Tapi Whenever- ngelihat sendiri kan iya. kadang-kadang aduh gitu kan. Kalau Mas Mas Benny Benny? ada? Iya, emang itu yang sulitnya. Ada waktu itu relawan udah pakai red nose, Oh, iya. udah pakai sepatu badut, Iya, gitar, jebol jaket gitar keluar gantian dong, gantian dong. Enggak nih ya, enggak berhasil ya. Bukan nggak berhasil, dianya Nggak kuat. Nggak Nggak kuat, di Mas situ. Benny. tapi ya memang tidak mudah ya. Dan kadang-kadang kan kita juga proyek kita kan menanyakan wishes mereka ya, good wishes juga. Last wish-nya tuh Kadang-kadang ya Last wish. tidak semuanya minta Barbie, radio kontrol. Kadang-kadang ada yang cuma minta rok panjang karena ada tumor di kakinya. Aduh. Atau kepingin main bola, padahal kan udah bisa main bola. bisa main Terus kita bola. tanya pemain kesenangannya siapa, dia sebut Safi Sali waktu itu. Terus ada relawan yang men-Twitter gitu. Ternyata direspon oleh manajernya Safi Sali, besoknya datang gitu. Oh, sampai seperti itu ya. Datang ke rumahnya langsung Wah, di bagus Tanjung Priok. Jadi ada wishes Iya, juga ada iya, yang minta bola. Loh ini anak-anaknya pas saya berikan dia sudah di ICU, tapi alhamdulillah udah bisa ngasih walaupun yang setelah berapa hari kemudian dia Udah, pergi besoknya gitu. udah Atau pingin minta ulang tahun karena anak ibunya udah capek banget. Iya. Iya. Jadi kita rayakan Kita ya. rayakan gitu saat Itu 2 rame-rame bulan satu kemudian bangsal buat anak bawa pergi. kue, bawa balon gitu. Ada agenda terdekat mungkin dari Yayasan Bangsal Anak ke depan ini? Bulan depan ke RSUD Tarakan ya. Terus ya kita mau ajak sebagai pengembangan, kita mau ajak rekreasi pasien rawat inap dengan HIV. Kita juga pengembangan dari anak kanker. Juga terus dengan grup radio ya untuk kampanye deteksi dini kanker. Karena kanker tuh kalau deteksi lebih dini Iya. kemungkinan untuk sembuh lebih besar. Dan juga ada visuolog relawan yang Iya. mau membentuk grup berbagi untuk orang tua untuk mengurangi stres. Wow, ini hari ini saya belajar sekali banyak hal nih dari Mbak Diana, Mas Benny dan juga Indra ya di sela-sela kesibukan Anda semua, apalagi Indra juga yang waduh acaranya di mana-mana, off airnya juga luar nggak biasa. berhenti. Belum. Oh, di net Mas belum Tama, ya? tolong. Maksudnya gitu ya. Tapi masih loh di sini bisa meluangkan waktu, memanage waktu dengan baik karena memang merasa bahwa ya mereka semua adalah bagian dari kita. Hidup ini adalah memang untuk berbagi gitu kan, bukan hanya kebanyakan mengambil. Seberapa banyak yang kita bisa berikan manfaat hidup kita nih buat kehidupan orang lain gitu ya Indra ya tadi ya. Iya. Nah kalau saya mau menjadi relawan, apakah ada website atau Twitter yang bisa? Bangsalanak.org, di situ ada handphone saya untuk kontak, di situ bisa update acara-acara kita. Ya, jadi kita juga ada Facebook Facebooknya. group ada di Sahabat Bangsal Anak. Oke. Twitternya juga? Twitternya? Twitternya juga ada. @sabaindo. Sabah Indo. Sabah Indo. Semua nyambung semua ya Mbak Diana ya. Sabah Indo. Kalau misalnya masuk, apakah ada biaya masuk atau Oh tidak? enggak, kita Semua welcome. relawan ya. Semua nanya, just making sure. Tenang. Welcome nih Kita semuanya. semua welcome kok. Siapapun boleh bergabung, silahkan. Ada kegiatan rutinnya nggak? Misalnya kumpul kita meeting ya tiap hari apa gitu, itu nggak ada juga? Karena isinya kaum pekerja, jadi ya kalau mau meeting juga ya jam segini ya pasti di atas Jam kantor. kerja. Pokoknya nggak ya. mengganggu lah ya. Nggak mengganggu. Ada teman-teman Oke, artis lain nggak mungkin Indra? Yang mungkin Mungkin selain Indra? setelah ini Ada Maulana misalnya? Jangan lari dulu, jangan olahraga melulu ya. Oke, atau nggak mungkin ngajak anak-anak itu berolahraga ringan, ngajak gaya hidup sehat. Kamu itu kan
kamu banget Iya, sama benar. Bang Aderai. Oke, good idea. Thank you. Nanti mungkin kita setelah ini lebih banyak komunikasi ya supaya Boleh, saya juga boleh. tahu Siap. agenda-agenda dari teman-teman dari Yayasan Bangsal Siap. Anak ini ya. Iya. Bang Indra, ya kasih tahu Bang Indra ya. Oke, jadi Indra ini temanku dari waktu pas Abang Jakarta tahun 97. Iya, Ini juga Abang Jakarta tahun 97. Dari timur ya? Timur, pusat. Jadi kamu seumur. Iya. Oke, baik, lanjut. Dan selamat juga ya. Happy birthday juga ya kemarin. Selamat juga istrinya sekarang udah mengandung anak yang kedua. Betul sekali. Wah, luar biasa. Menyenangkan. Siap-siap dicegat entertainment news abis ini ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Diana, Mas Terima Benny, kasih. Indra Bekti. Ya, ntar kita ngobrol lagi kapan-kapan. Baiklah, Indonesia Morning Show akan segera kembali setelah commercial break berikut ini. Tetaplah bersama kami.